Halo Halo, dan selamat datang dan di selamat datang di Jejepangan Jajapangan Channel. Channel. Selamat datang kembali ke video gacha part 2 bersama kami lagi, saya dan teman saya yang sama juga seperti kemarin, dan akan melakukan hal yang sama juga. Yang beda cuman bannernya aja. Yang kemarin kan banner Summer June, sekarang Ya, banner Preface Labirista. benar sekali. Jadi menurut masnya gimana nih bannernya? Saya habis review ya. Ternyata itu Labirista itu support ya. Support sama attacker dia. Karena dia itu supportnya itu dia itu increase physical damage pada allies. Jadi bisa itu ya, bisa ningkatin physical damage ya pada teman sendiri. Sayangnya dia punya weakness yaitu dia itu setelah universe-nya selesai, demeritnya adalah TP-nya itu jadi minus mas, minus 1000. Dah. Kok minus? Gimana itu berarti? Ya, saya sebenarnya kurang paham di sini mas, maksudnya minus 1000 itu. Masnya tahu kan, tahu Muimi kan dan pakai kan Muimi kan? Oh, yang berkurang terus itu ya kalau habis mengeluarkan Ya, OP. ya saya nggak pahamnya itu di situ. Mungkin apa? Saya bayanginnya tuh minus 1000 tuh kayak Muimi gitu, apa namanya? TP-nya itu ngurang kayak gitu. Tapi kayaknya di sini maksudnya minus 1000 itu jadi TP-nya itu minus mas, jadi minus mas. Minus 1000. 1000 Jadi loh. benar-benar kosong dan itu minus. Iya, Minus masalahnya lah. minus 1000 loh. Padahal itu Makanya berapa itu? Isinya tuh berapa TP-nya? makanya itu mas, saya bingung mas. Ketika saya baca-baca reviewnya itu bingung mas jadinya itu mas. Ini minus 1000 tuh bagaimana sih? Apa namanya logikanya tuh bagaimana? Bisa minus 1000. Ya Ya, mungkin nanti saya pakai lah. Masih berusaha meningkatkan dulu ini. nunggu percobaan aja, Mas. Masuk minus 1000 tuh bagaimana? Ya, ya pasti bakal nanti itu terjawab sudah. Jawab sudah semua jawaban. Ya Semua iyalah. Oke, jadi itu pembahasan sebentar soal Princess Labirista yang merupakan hadiah utama dari banner ini ya. Bener Jadi ini. di sini saya sudah menyiapkan 45.000 sekian jewel. Itu bisa gacha sebanyak 300 kali itu. 300 Tepatnya kali. 30. Lebih tepatnya 30 kali 10 kali. Ya. Tapi ini saya belum tahu ya mau di all out apa enggak. Nanti lihat keadaan dulu. Soalnya masnya kan belum punya Princess Pecorin ya. Princess Pekonya sudah, yang belum Princess sudah. Kokoro. Oh, Princess Kokoro. Ya, bisa lah. Mungkin kalau misalnya masnya tertarik Princess Kokoro bisa all out di sini, cuma saya khawatirnya bulan depan itu mas. Princess PSPS lagi. mas. Wah, itu masalahnya. Godaan terberat ya. Harus membuat keputusan yang benar ini. Makanya itu. Langsung Semoga aja bawa gacha udah dapat Princess Kokoro ya sama Labirista ya. ya, semoga saja. Biar bisa nyimpen. Jadi sekarang kita sudah ada di gacanya Menu gacha. Nah, dengan hadiah utama Princess Labirista. Kita bisa lihat dulu hadiahnya siapa aja. Salah ya. salah. Ini Masnya ada lawa. Princess Labirista, ada Princess Yui, ada Princess Kokoro, ada Princess Pecorin, ada Neneka, ada Muimi, dan ada Christina. Oke, mantap. Sekilas saja. Mantap sekali. Singkat. Dan masnya kurang Princess Kokoro ya masalahnya ya. Princess Kokoro belum Ya. punya, Princess Yui belum punya, Neneka juga belum punya. Loh, karena cuma Kokoro aja. Ya, yang saya pengen kan cuman Kokoro aja. Cuman kalau Princess Yui belum punya. Waduh, berat itu ternyata. Yaudah kalau gitu nggak usah all out aja di sini. Mending nabung aja buat next refresh. Wah. Kalau misalnya dapat ya bersyukurlah di sini. Bersyukurlah. Yang penting dapat Labirista dulu aja di sini. Sesuai bannernya. Oke, langsung aja sekarang gacha yang pertama karena yang gratisannya sudah saya pakai. Wah, masnya ini sangat itu sekali, sangat sia-sia sekali. Boros sekali saya. Berat. Langsung aja gacha pertama. Gacha pertama. Oh, sudah ada sebenarnya sih. Ini penjelasannya di sini. Di wiki udah keluar.
karakternya. Kok udah keluar? Udah keluar. Hmm. Tapi kayaknya penjelasannya udah keluar apa belum? Oh, skill-skillnya udah ada penjelasannya. Ya udah nanti aja kita jelasin. Ya, kalau dapat ya. Kalau dapat ya pasti dapat lah. 45.000 kok. 45.000 itu pasti dapat, Mas. Tapi nge-spark. Nah, itu masalahnya. Masalahnya itu. Langsung Langsung ke saja. pertama. Wah, Wah, dapat langsung apa nih? lagi. Dapat apa ini? Langsung dapat habis itu langsung dapat. Langsung gacanya selesai. Masnya laksek. Dan sekali ya. Ting. Wah, dapat satu. Dapat satu. Dapat siapa? Wah, beneran langsung dapat. Beneran langsung dapat. Wah, gimana nih? Gimana nih? Lanjut nggak, Mas? Ternyata laksek saya sama kayak Anda ya, tapi lebih laksek Anda karena Anda pakai tiket. Ya, saya bersyukur lah. Ya, seperti itulah kehidupan dunia pergataan. Ya, saya juga bersyukur lah. Cuman habis 1.500 saja. Itu saja. Tapi masalahnya saya jadi bingung sekarang. Lanjut apa Anda? Kenapa enggak? Masalahnya itu, Mas. Soalnya dipikir-pikir lagi bakalan ada riset nggak bulan depan itu masalahnya. Kalau nggak ada bersyukur, kalau ada itu yang mampu. Jadi, Ya, kalau gitu kita bahas dulu aja. Ya, tidak usah nunggu lama, Oke, langsung mana? kita bahas. Oke, Union Burst bernama Object Creation. Jadi Object Creation ini Union Burst-nya ini punya efek menambah physical attack dan physical critical rate untuk diri sendiri, dan itu massive loh, Mas. Masih. Bukan lark lagi, dia itu udah massive, ningkatin physical attack dan physical critical rate untuk diri sendiri secara masif. Terus membuat field effect yang meningkatkan physical critical damage kepada semua teman. Jadi meningkatkan physical critical damage lah pada semua teman lah. Habis itu memasuki Seven Crowns Privilege Mode. Ya itu kan trivia, kita bahas trivia sedikit di Princess Connect kan ada yang namanya Seven Crowns. Intinya sih Seven Crown itu pembuat dunianya itu. Jadi para Seven Crown ini pembuat dunianya. Nah, salah satunya di situ lah Brista. Nah, Seven Crown yang lain itu ada si Neneka itu juga termasuk Seven Crowns. Terus Christina juga termasuk Seven Crowns. Terus si Labrista ini masuk Seven Crowns juga. Selain ketiga karakter yang playable ini juga ada Mana Sentry, atau lebih kita kenal Justina, atau lebih kita kenal Caesar Insight, yang menjadi final boss di arc pertama itu, yang seorang half beast itu juga Seven Crowns. Lalu ada Rajkumar itulah orang India itu, gak jelas namanya, saya lupa. Rajkumar itu yaitu juga Seven Crowns. Lalu satu lagi saya nggak mau bocorin siapa namanya, tapi ya adalah pokoknya. Ya itu. Salah Terus satu lagi ada. Nanti spoiler, nanti salah satunya saya kasih tahu. Nah, Seven Crown ini kan intinya itu pendiri dunianya itu. Nah, dan Seven Crowns ini punya skill unik lah, skill unik dan hitungannya OP. Kayak misalnya skillnya Christina itu dia itu skill OP-nya, skill Seven Crowns-nya itu dia itu nggak bisa serangannya nggak bisa dihindari. Skill OP-nya itu. OP-nya ya. UB-nya. Skillnya kan Kanzen Guard sama Kanzen saya lupa. Sebutannya saya lupa. Jadi dia itu diserang itu nggak bisa, pasti gagalnya, dan dia itu nyerang itu pasti kenanya, nggak bisa miss. OP sekali. Terus ada si Labrista ini, skill Seven Crowns-nya itu dia itu bisa memanipulasi objek di sekitarnya. Kalau misalnya kalian nonton animenya kan pasti tau lah bagaimana detailnya skillnya Christina kayak gimana, sama detail skillnya Labrista kayak gimana, itu pasti tahu kalian kalau misalnya nonton anime ya. Nah, di sini kan memasuki Seven Crowns Privilege Mode. Jadi itu memasuki mode Seven Crowns-nya ya, yaitu enter Seven Crowns Privilege Mode, changing on moveset
pattern and skill. Mengubah pola sama skillnya. Hey, ini gimana nih Mas? Ini unik loh Mas. Berarti skill sama Jujur, polanya bingung. berubah. Iya, makanya saya tuh jelasinnya ini bingung. Ini maksudnya gimana ini? Mungkin kayak Muimi gitu mungkin. Kan Muimi kan kalau misalnya habis UB kan serangannya jadi berubah. Tapi serangannya ya kalau Muimi. Nah, ini skillnya loh Mas. Saya bingung. Tapi ya Mimi juga Skillnya skillnya kan juga berubah. ya berubah. Jadi mode Cuma ini itu saya kan. pas bingung nih, maksudnya changing on mouse pattern dan skill maksudnya gimana? Bentar. Kalau gitu kita lanjut dulu. Soalnya sini ada, saya tertarik sini ada salah satu tab ini ada yang namanya spesial 1 ini. Nah, skill spesial 1 itu saya penasaran, tapi kita urut lagi dulu jelasinnya. Yang selanjutnya adalah kita jelasin skill rank 2-nya. Oh, sebentar. Ah, iya, saya kayak paham Mas maksudnya. Sama kayak Muimi Mas. Kalau Muimi kan dia kan ganti senjata nanti skillnya berubah juga kan Mas. Semua, ya. Nah, ini juga sama. Skillnya juga berubah. Sebentar, saya baca dulu. Enggak berubah Mas. Cuma itu ada sedikit perubahan Mas. Oke, kita baca dulu aja biar kalian paham. Jadi di skill di rank 2 ini yang bernama skillnya yang bernama Optimize. Mode biasanya versi normalnya Optimize itu increase physical attack by large amount to all allies. Jadi menambah physical attack secara besar-besaran ke semua teman. Lalu menambahkan physical critical rate secara medium ke semua teman. Itu Optimize, yaitu yang versi normalnya. Versi normal. Nah, ketika dia memasuki Seven Crowns Privilege, maka skill ini berubah dari Optimize menjadi Acceleration. Nah, sebenarnya sama sih, cuma ada beberapa peningkatan dan perubahan. Pertama, yang pas Optimize kan skillnya kan menambah physical attack secara besar dan menambah physical critical rate secara medium ke semua teman. Nah, di sini terjadi upgrade, yaitu menambah physical attack secara massive dan critical rate secara medium ke semua teman. Lalu tambahan satu efek lagi yaitu menambah action speed secara medium ke semua teman. Jadi action speed nih mungkin lebih kita kenal seperti attack speed gitu ya. Ya. Nah, ini rank 2. Jadi ada 2 skill di sini yaitu Optimize dan Acceleration. Optimize itu versi normalnya, Acceleration itu versi pas dia masuki Seven Crown Privilege itu. Jadi benar-benar ya berubah ya. Sedikit perubahan. Bukan benar-benar berubah sih, lebih tepatnya peningkatan. Kalau Muimi kan benar-benar berubah, bukan sama lagi itu. Ya berubah kan berarti nggak sama lagi Mas. Iya bener sih. Kalau saya bodoh ya. Ya kalau di sini tuh lebih tepatnya peningkatan skill sih. Kalau rank 4 ya. Rank Skill 4-nya rank 4 juga itu ada 2. Ada 2, yaitu build sama export. Build itu versi normal, export itu versi memasuki Seven Crown Privilege. Nah, di build ini dia tuh nge-inflict medium physical damage ke satu musuh di depannya, lalu mengurangi physical defense secara kecil-kecilan aja. Nah, ketika dia masuki Seven Crown Privilege, skill ini berubah menjadi yang bernama export. Nah, export ini mengupgrade efek yang sudah ada, yaitu memberikan large physical damage ke satu musuh di depannya, lalu mengurangi yang target tadi, physical defense-nya target tadi itu secara kecil saja. Oh sama tuh berarti. Sama, nge-reduce physical defense-nya itu sama. Nge-reduce physical defense-nya. Cuma yang beda itu di inflict tadi ya. Inflict physical damage-nya. Tadi kan yang pas boot kan cuma medium, ini large. Ini large. Wah. Terus X-nya. Wah, ini saya tertarik ini. Yaitu ada yang namanya skill spesial 1. Oh ada skill tambahan. Skill tambahan. Wah. Karakter pada normalnya kan adanya Langsung universe rank 2, rank 4 sama X ya. Yeah. Kalau ini ada namanya skill spesial 1. Wah. Apa Nah, itu?
ini skill spesial 1 ini dinamakan initialize. Cara untuk membuka skill ini adalah ya gampang sih sebenarnya, yaitu cuma rank 1 udah bisa kebuka dan dia itu bisa keaktif ketika dia itu masuk ke Seven Crown Privilege Mode. Ya intinya setelah UB skill spesial 1 ini otomatis aktif. Yaitu efeknya adalah memberikan nge-inflict massive physical damage kepada semua enemies. Kok OP ya? Lalu kalau kita ingat tadi itu UB-nya yang bernama Object Creation. Nah, di sini efek keduanya dari Initialize itu adalah remove field effect yang dibuat dari Object Creation, yaitu UB-nya tadi itu. Berarti balik ke mode normal. Jadi di remove field effect-nya dari Object Creation. Lalu sebentar, saya baca agak membingungkan ini. Oh iya, paham. Oh, jadi begitu. Oh, saya paham. Jadi gini Mas, kayaknya ini spesial 1 itu universe juga itu hanya sih menurut saya. Mungkin itu buat kan ya, jadi buat keluar dari mode privilege tadi. Iya bener, jadi itu universe ya Mas, kita universe. Nah itu otomatis dia tuh keganti semua Mas. Nah keganti semua itu bisa permanen sebenarnya Mas. Nah caranya kembali adalah menggunakan spesial 1 ini. Menurut saya itu maksud spesial 1 itu ini loh Mas. Jadi spesial 1 itu kayak switch untuk nge-off-kan Object Creation-nya itu tadi nih. Oh berarti kan ya, jadi kita bisa UB terus-terusan ya. Kalau misalnya itu enggak spesial 1-nya enggak diaktifkan, berarti kita bisa mode UB terusan dong. Bener, kayaknya kayak gitu loh. Tapi saya kan belum nyoba kan. Jadi correct me if I'm wrong. Kata-kata mutiara kita. Kata-kata mutiara. Jadi kalau misalnya ada salah, mungkin bisa komen lah. Ya komen. Nah mungkin soalnya ini coba gini deh Mas, kalau misalnya dia itu diaktifkan secara auto ya Mas, berarti ada durasinya dong Mas ini. Ya mungkin kalau misalnya nggak bisa bukan dipencet ya, maksudnya kalau misalnya nggak dipencet mungkin ini ada durasinya Mas. Jadi ketika Union Burst itu ada durasi, setelah Union Burst diaktifin baru spesial 1 itu aktif sendirinya gitu. Mungkin kan ya, jadi kan kalau misalnya battle itu kan kotak-kotak dari karakternya itu kan kalau Union Burst kan dia bakal hijau itu kan. Iya. Mungkin kalau misalnya dipencet yang pertama hijau itu dia ke mode privilege itu, terus nanti kalau misalnya itu hijau lagi bakal keluar dari modenya itu, mungkin gitu mungkin. Mungkin gitu. Antara kalau udah full lagi itu dipencet lagi sendiri atau auto. Otomatis itu saya kurang tahu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak otomatis, kayaknya itu deh OP sekali deh. OP sekali ya. Tapi buat yang itu gimana? Yang main 1000 itu? Nah itu masanya kurang itu sih. Soalnya di sini nggak ada penjelasannya main 1000 itu. Oh, nih ada tambahan lagi. Satu lagi tambahan di spesial 1 ini, inisialis ini. Remove all TP on self TP gods completely. Menghilangkan semua TP pada dirinya sendiri di TP gods. Ya pokoknya menghilangkan sama sekali TP pada diri sendiri lah. Menghabiskan semua TP-nya. Oh, mungkin itu ya yang dimaksud main 1000. Main 1000 itu. Oh, berarti kalau misalnya mode privilege itu dia nggak ada TP barnya. Kayaknya sih. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Berarti menarik ini karakter yang menarik nih berarti. Ya unik lah. Soalnya kita belum menemukan karakter seperti ini selama ini. Selama ini belum ada. Baru kali ini kita menemukan sebuah karakter yang literally kita bingung gitu. Ini karakternya gimana ini? Membingungkan sekali karakter ini. Sekali. Berarti itu sudah penjelasan semuanya. Ya cukup menjelaskan semuanya lah. Kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, kita harus main secara langsung sih ini. Gak bisa kita dari deskripsi itu kita mentah-mentah itu nggak bisa. Harus ada prakteknya. Lalu itu ya selanjutnya ada ya skill X-nya.
skill X saya itu medium increase. Jadi menambahkan secara medium physical attack pada dirinya sendiri dari awal. Lalu X plusnya itu menambah secara luck ya, cuma peningkatan secara luck gitu. Jadi itu ya, apa? Analisis dari kita, menurut kita. Jadi correct me if I wrong ya. Ya pokoknya korek lah. Korek Kalau ada kesalahan. Kolom komentar kosong nih, bisa diisi. Masa nggak ada yang ngisi ini, kasihan sepi loh. Kalau ada yang salah itu harus dibenarkan. Buat apa ada kolom komentar kalau nggak diisi? Wah, betul sekali. Jadi kita bisa lanjut ini. Oke, nah Mam Asnya mau gacha nggak atau mau disimpan? Duh, lihat dulu. Yuk gacha lagi. Waduh, gacha lagi. Ya, ampas. Ayane juga baru dapat bintang 6. Bintang 6. Saya tidak bisa review karena belum nyoba ya Ayame bintang 6-nya itu. Betul. Kayaknya lagi grinding. Sekarang gacha ketiga. Wah, 3. Wah, apa ini? Apa ini? Gacha Pekokuro ya. Kalau Pekokuro udah selesai ini. Wah, langi-langi langkah indahmu. Langkah indahmu. Kok mesti kedua ya? Ada apa sama nomor 2? Karena dapat aja. Kan udah selesai kan? Sudah selesai. Maknya sakit. Saya tambah bingung ini. Tambah bingung ini. 3 kali gacha kok kayaknya nggak puas. Gimana Mas? Pertimbangannya? Ini mau jelasin nggak skill-skillnya? Karena saya tidak pakai, tapi saya sedikit tahu ya. Jadi saya jelasin secara umum aja yang saya dapat dari teman-teman saya dari forum Princess Connect dan dari sepuh-sepuh yang sudah bermain dari lama, bahkan dari sejak game amebanya ya. Versi amebanya. Nah, itu Princess Kokoro. Jadi Princess Kokoro itu yang dicari adalah OB-nya, jadi stay di bintang 3, disarankan stay di bintang 3. Tapi saya stay di bintang 3 itu agak paham lah saya. Tapi yang membuat saya tidak paham adalah disarankan Kokoro itu stay di rank 10. Gak tahu itu kenapa kok disuruh stay di rank 10. Iya ya. Padahal kan semakin tinggi semakin hebat harusnya ya. Kalau di logika ya. Tapi ya itulah menariknya di Princess Connect. tidak semena-menanya. Tidak sembarangan. Jangan coba-coba. Ini kayak Masnya itu, kelewatan. Pekokoro saya kelewatan di rank 14 soalnya. Lalu apa? Jadi Princess Kokoro ini kalau misalnya dari teman-teman sepermainan Princess Connect ya, jadi direkomendasikan rank 10 dan bintang 3. Itu yang direkomendasikan. Nah, kalau misalnya dia itu bagusnya kenapa? Princess Kokoro itu bagus karena dia itu punya TP charge. TP charge sangat dicari sekali. Betul. Jadi cocok untuk disandingin yang untuk karakter-karakter yang OB-nya sangat dicari kayak misalnya Yunjir Kiaru gitu ya. Itu sangat dicari lah. Cukup bisa disandingin lah. Dan cara membuat hebatnya gampang ya Mas, tinggal di rank 10 langsung 10, bisa dipakai. Oh iya, mungkin ini bisa di combine ya Mas sama Labirista ya kalau gitu ya Mas. Oh iya, bisa OP berkali-kali berarti. Tapi saya baca dari teman-teman saya itu kayak katanya nggak bisa gitu, meskipun diakalin sama mereka Labirista itu nggak bisa UB berkali-kali katanya. Jadi nggak bisa di stuck gitu. Mungkin gara-gara main 1000-nya itu ya. Mungkin gara-gara main 1000-nya nggak sempat gitu ya mungkin ya. Nggak sempat nge-charge.
Nah, Hmm. ya Ya, biar itulah balance lah, biar balance, nggak OP lah. Biar nggak terlalu OP. bagus Misalnya lah. kalau gitu OP Oke sekali. Ya gitu aja mas. sekali. Kita lanjut. Ya gitu aja sih. Neneka cukup rekomen sih, soalnya dia DPS magical. Neneka Sakit. kan unlimited toh? Unlimited salah. Limited. Limited kan preface ya. Limited Karakter preface preface pasti ya. limited. Ya. Ah, Tapi setiap preface pasti ada. ya preface masih ada. Tapi kan belum tentu dapat, Mas. Masalahnya itu belum tentu dapatnya, itu yang harus digarisbawahi. Nah itu dia. Ini sudah gacha berapa kali sih? 3. Baru 3 ya. Sekarang Baru yang 3. keempat. Kalau loading lagi ya enggak. Nah, soalnya sini udah nggak ada yang kita bahas lagi, yang perlu kita bahas lagi. Udah dibahas semua soalnya. Sekarang gacha Ya, mungkin kelima. yang bakalan banyak dibahas mungkin ya itu sih, karakter-karakter yang bintang 3 sebenarnya, cuma karena kurang laksek ya. Jadi gimana ini? Lanjut apa ada ini? Lah kan masnya, Mas, Oh, yang gacha iya. masnya. Saya kan itu instruktor. Instruktur tapi suka anu Instruktor ya. senam. Instruktur tapi suka meracuni ya, meracuni. Racunnya apa yuk? Meracuni apa yuk? Ya apa yuk? Wah tangan Gak apa-apa, saya Mas. nggak sengaja kepencet. Gak sengaja. Lah itu rasanya. Tapi Princess Makanya Yui itu invest, rekomend nggak sih? Apa? Princess Yui itu rekomend nggak? Dia ganti status ya. Di reguler dia healer, bahkan dia versi New Year-nya juga healer. Nah, di Princess Form-nya dia itu malah jadi magical attacker. Tapi nganu nggak? Worth it nggak? UB-nya area dan cukup sakit. Ya, rekomen lah. Cukup rekomen lah. Komen lah ya. Princess Yui saya pakai di akun saya yang baru. Dan saya emang pakai dan emang kerasa sih sakit banget. Untuk ukuran area dia cukup sakit lah. 35.000. 25.000. Wah, kayaknya udah itu ya, udah Habis. habis lucknya ya. Kok 34.000? Wah tidak sesuai perkiraan. Tidak sesuai perkiraan adalah. Berarti Udah gacha ke kita paskan ke 30.000 aja berarti. 70. Saya jadi pengen ngebintang 5-in Labista, Wah, tapi harus pakai garis fragment. Garis fragment saya 30.000. Dipikir. menarik. Menarik sebenarnya, cuma mikir-mikir lagi. Mungkin nanti saya tanya dulu lah ke teman-teman di grup. Nanti kalau gudang garam jadi nama merek. Nama Dut. Nama rokok. Ini gacha terakhir ya? Gacha terakhir. Wah, tidak ada Dada. Lak saya sudah habis. 30.000. Wah, udah pas. とポカポカしてきて Oh, diganti, Mas. Untung tak ganti gercep. 眠く Jadi gitu aja video gacha kali ini dan sedikit penjelasan tentang karakter baru ya, yaitu Princess Labirista. Labirista. Ya saya kira gacha ini cukup bagus ya karena saya udah dapat yang saya inginkan, yaitu Princess Labirista tentu saja Princess- karena itu hadiah utama.
banner utamanya Betul pasti sekali. harus. Terus Lalu yang adalah Prince Kokoro. Oh, Princess pas sekali ya mas. Kokoro pas sekali, nggak meleweng-meleweng, Pas langsung dapat das. Langsung dapat. Tahu aja keinginan saya nih. Ngeri, side games ngeri. Tapi Ampun. nggak tahu ini ya, nanti mau lanjut gacha lagi atau enggak buat yang lain. Wah, jangan mas, nabung mas, please mas, nabung mas. Terus bikin konten lagi mas. Lumayan mas. Ya nanti saya pikir-pikir lagi kalau mau gacha, tapi bakal di off record kan sekarang. Karena Off kelamaan ini. Jadi gitu aja video gacha kali ini. Tadi udah ngomong kayak gitu ya, saya ulangi lagi. Nah, Dan sampai jumpa di di konten kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. dadah.